mempersembahkannya bagi Tuhan. Kami mau memberikannya bagi Tuhan sebagai hidup yang berkenan bagi Tuhan. Itu asalnya dari hati kami, Tuhan. Kalau hati kami tidak tulus, kalau hati kami hanya mengucapkannya di mulut, Tuhan Engkau yang melihat. Tapi mungkin baru sedikit yang bisa kami serahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Baru sedikit bagian hidup kami yang kami berikan bagi Tuhan, yang kami persembahkan bagi Tuhan. Tapi kami mau belajar, Bapa. Kami mau belajar. Oleh sebab itu, Tuhan kami, berbicaralah kepada kami, ajari kami, nasihati kami, supaya kami mengerti bagaimana kami mempersembahkan hidup yang berkenan bagi Tuhan. Pakai hamba-Mu ini, Tuhan. Layakkan hamba-Mu ini, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar hati kami diubah, dibuka dengan firman Tuhan. Biar pikiran kami dibuat mengerti oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah saat ini Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita membuka Alkitab kita, firman Tuhan dari Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai dengan 24. Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai dengan 24. Sudah dapat semua Bapak Ibu Saudara sekalian? Belum? Ya, sekali lagi Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 24. Kita akan membaca bergantian. Saya ayat 17, Bapak Ibu 18, kemudian 19 saya lagi 20 Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai dengan yang terakhir kita akan membaca bersama-sama. Judul perikop kita adalah manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pemikirannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kekejian hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebiasaannya oleh nafsunya yang membesarkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Bersama-sama kita baca ayat yang ke-24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Haleluya. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, apa bedanya kita yang menjadi anak-anak Tuhan dan orang-orang yang menjadi anak-anak kegelapan? Bedanya adalah kita yang anak-anak Tuhan, orang-orang yang berjalan di dalam terang kebenaran firman Tuhan, itu pasti menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidupnya sebaik-baiknya, seefektif-efektifnya bagi hidup yang berkenan kepada Tuhan.
Tetapi kalau anak dunia, anak kegelapan, bagaimanapun kesempatan itu diberikan oleh Tuhan, ya, bagaimanapun waktu yang diberikan oleh Tuhan, dia akan menggunakannya, bahkan mungkin tidak menggunakannya, dia akan menggunakan dengan kesia-siaan. Ya, itu bedanya. Jadi di dunia ini selalu ada dua kutub, ya, Tuhan dan setan, Allah dan iblis. Ya, dua kutub itu tidak pernah bisa saling ketemu, karena itu bawaannya perang. Ya, itu bermusuhan. Kenapa bermusuhan? Karena iblis selalu dan dari dulu sampai sekarang selalu memberontak kepada Tuhan. Dan dia akan mengajak orang sebanyak-banyaknya, mengajak pengikut sebanyak-banyaknya untuk bersama-sama memberontak terhadap Tuhan. Ya, jadi kita harus memilih. Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Kita memilih, kita mau ikut arus yang mana. Ya, arusnya Tuhan berarti berjalan dalam terang, berjalan sesuai dengan firman Tuhan, mengikuti kehendak Allah. Allah yang mengasihi kita, yang tidak ingin kita binasa, yang ingin kita berada bersama-sama dengan Tuhan di langit baru dan bumi baru selamanya. Tuhan yang sudah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan nyawanya, mati di kayu salib, menderita, menebus dosa kita semua. Tuhan yang itu, Tuhan yang baik, yang penuh kasih. Itu arusnya Tuhan. Tapi kalau arusnya iblis, kutubnya iblis, ya itu selalu ingin memberontak terhadap Tuhan, tidak mau taat terhadap firman Tuhan. Hidupnya dipenuhi dengan memenuhi keinginan-keinginan pribadinya, keinginan-keinginan dunia. Jadi kita harus bertanya kepada diri kita, kita ini terbawa yang mana? Ya, terbawa yang mana? Jadi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita yang singkat ini, paling lama 70-80 tahun, itu paling lama. Jadi Bapak Ibu tinggal kurangkanlah. Kalau sekarang umur saya hampir 50 ya, berarti kan waktu saya tinggal 20 tahun lagi. Kalau usia Bapak Ibu sudah 40, berarti kurang lebih 30 tahun lagi. Nah, kurang-kurangkan itu 40 tahun yang sudah dilewati, apa yang kita buat? Apa yang kita buat? Ya, kalau umurnya masih 13, 14, 17 tahun yang sudah diberikan Tuhan, kita sudah buat apa? Karena belum tentu juga orang meninggal umur 70 loh. Ya kan? Orang bisa meninggal umur 30, orang bisa meninggal umur 12, orang bisa meninggal masih bayi. Ya kan? Bisa. Dan disitulah kesempatan itu selesai. Firman Tuhan tadi berkata, ya, jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangan hidup seperti orang yang gak pernah diajari. Jangan hidup seperti orang-orang yang tidak pernah mendengar firman Tuhan. Jadi kalau kita Kristen dari perut, ya, Kristen dari perut, itu kan sudah dari bayi kita mendengar firman Tuhan, mendengar pengajaran-pengajaran tentang bagaimana hidup di dalam Tuhan. Tapi kita terseret dan kita membiarkan diri kita terseret sama arusnya iblis. Kita membiarkan, bukan melawan, bukan berperang dengan iblis itu. Kita menyerah,
Ya udahlah Bu, kan cuman iseng. Ya udahlah Bu, kan cuman isi waktu. Ya udahlah Bu, kan itu hobi, sekedar hobinya. Masa nggak boleh? Ya, segala sesuatu yang iseng, hobi, kesenangan-kesenangan yang Tuhan tidak ikut menikmatinya. Sekali lagi ya, yang Tuhan tidak ikut menikmatinya, yang Roh Kudus tidak ikut menikmatinya, stop. Stop. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, itu firman Tuhan, tapi melawan roh-roh di udara ini. Roh-roh itu bukan cuma roh yang merasuki orang terus jadi kerasukan, bukan. Ya, roh yang merasuki orang terus jadi dia menyembah setan, enggak cuma itu juga termasuk, tapi bukan cuma itu. Bapak Ibu mesti sadar bahwa roh iblis ini begitu liciknya untuk menarik kita sedapat mungkin menjauh dari Tuhan. Sering saya sampaikan, iblis gak takut kita duduk di dalam gereja. Iblis gak takut kita dibaptis walaupun 4 kali ya Pak Geri, gak takut. Iblis gak takut kita jadi Kristen, iblis gak takut kita jadi aktivis di gereja, gak takut. Tapi yang dia takutkan, ketika hati kita ini mulai mengarah pada Tuhan, mulai mau dekat sama Tuhan, mau mulai berjalan dalam kebenaran dan berkenan bagi Tuhan, itu iblis takut. Takut dia. Itu soalnya yang namanya pertobatan. Itu namanya yang jadi manusia baru. Iblis sukanya kita jadi manusia lama, ya, lama seperti istri Lot yang sukanya noleh-noleh ke belakang. Noleh ke belakang, dia lihat apa? Dia lihat kenikmatan dunia. Gak ikhlas dia ninggalkan uangnya, gak ikhlas dia ninggalkan emas berliannya, rumahnya, kekayaannya, keindahan, kenikmatan yang dia alami selama ini, selama di Sodom dan Gomora. Dia masih memandang itu. Padahal Tuhan bilang, lari cepat-cepat, arahkan padamu. Tuhan suruh sampai Tuhan seret loh, ya kan? Tapi dia memandang keindahan dunia, masih mau menikmati kesenangan dirinya. Jadi kita mesti memperhatikan kemana atau sama kutub yang mana kita ketahui. Jadi kalau kita mau berada di arusnya Tuhan, di kutubnya Tuhan, maka kita harus minta kepada Roh Kudus untuk memberi kita kekuatan. Tapi kekuatan dari Roh Kudus itu perlu ada kerjasama dari kitanya. Kalau hasrat, keinginan, nafsu daging kita ini masih lebih berkuasa daripada hasrat kita untuk memilih Tuhan, ya Tuhan juga, Roh Kudus juga tidak akan bekerja memperkuat kita. Roh Kudus itu kan seperti senjata, ya kan? Senjata kita mau berperang melawan dunia ini, melawan keinginan daging kita ini, melawan manusia lama kita. Manusia lama kita harus dimatikan, dibunuh. Ya, firman Tuhan jelas mengatakan jangan hidup lagi seperti orang yang tidak pernah mengenal Tuhan. Kalau orang yang tidak mengenal Tuhan, ini perasaannya tumpul, ya, bodoh, tumpul, nggak ngerti dia apa yang harus dilakukannya dalam hidup. Dia nggak paham, nggak ngerti. Karena apa? Mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Serakah itu maksudnya dia mementingkan dirinya sendiri. Itu serakah. Dia nggak peduli apapun, penting dirinya senang. Itu serakah sebenarnya. Ya, banyak hal, misalnya dalam hal makan di pesta ya. Saya syok, memang syok, kultur syok.
Waktu pertama kali berpesta di sini, waduh, udah ada nasi, udah lauk, masuk ke plastik, masuk tas, minta lagi, sebanyak-banyaknya yang bisa dia dapat. Itu baru dari makan, belum dari uang, ya kan? Betapa budaya di sini, ya kan, yang kalau bisa meliciki orang, kalau bisa memeras orang, kalau bisa memanfaatkan orang, mereka gunakan itu semua untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ya, gunakan semua. Kalau bisa utang nggak usah dibayar. Itu banyak sekali Bapak Ibu. Kita nggak boleh ya. Yang ada di sini nggak boleh. Harus tanggung jawab. Jangan manfaatkan orang. Jangan. Tuhan nggak suka. Nanti berkatnya akan jatuh, akan diberikan kepada orang yang kita manfaatkan. Berkatnya akan pindah ke situ. Makanya cek hidup kita. Kenapa kita nggak cukup? Kenapa kita kok selalu susah? Kenapa? Jangan-jangan kita pernah meliciki orang. Cek ya, kalau kita pernah meliciki orang, curang sama orang, bertobat kita. Ya, bertobat. Ya, jadi kalau arusnya Tuhan, kutubnya Tuhan, itu pasti ujung-ujungnya, tujuannya, itu pasti kemuliaan. Kemuliaan bersama Tuhan, bersama Kristus. Karena Tuhan kita itu maha mulia. Kemuliaan. Tapi kalau kita mengikuti kutubnya iblis, ketarik sama iblis, ujung-ujungnya apa? Saya sering bilang, kemarin saya bilang sama Kak Mita ya, kalau kita jauh dari Tuhan tuh kita sial sendiri. Ya. Kan ada orang-orang yang bilang, jangan katakan sial dalam hidup kita. Jangan katakan. Tapi memang itu terjadi kalau jauh dari Tuhan, hidup tidak berkenan sama Tuhan, adanya sial sendiri. Malulah, ya kan? Timbul pertengkaran, timbul konflik. Itu terkonfirmasi nanti. Ya. Kelihatan yang terkonfirmasi nanti. Arusnya nih arus yang mana? Arus Tuhan kah? Arus iblis kah? Dalam setiap hidup orang itu terkonfirmasi. Jangan kita merasa bahwa biasa ajanya, aku melakukan ini kan wajar, biasa ajanya. Atau menganggap seakan-akan Tuhan itu tidak melihat, tidak mendengar apa yang kita lakukan. Ya, bisa. Suatu hari itu semua terkonfirmasi. Terus juga jangan merasa, oh Bu, saya sudah di arusnya Tuhan kok. Buktinya saya rajin gereja. Buktinya saya rajin doa. Buktinya saya Kristen. Pasti saya sudah di arusnya Tuhan. Pasti saya menuju kemuliaan bersama Tuhan. Jangan merasa GR dulu ya, gede rasa GR itu gede rasa. Jangan GR dulu. Ya, bisa kita berada di gereja, bisa kita berdoa, bisa kita jadi aktivis, bisa kita jadi pendeta. Ya, tapi ternyata agenda di kepala kita ini, di pikiran kita ini demi memuaskan kepentingan pribadi, seakan-akan baik, lembut, santun, tapi di dalam hatinya mengandung kelicikan-kelicikan. Ya, hati-hati. Cek betul-betul kita sebenarnya harus yang mana. Jadi, Bapak Ibu, kalau ciri-cirinya orang yang berada di kutubnya Tuhan, di pihaknya Tuhan, ciri-cirinya tuh bagaimana? Yang pertama, nih ciri-cirinya penting, Bapak Ibu ingat, anak-anak ingat, semakin hari hidupnya pasti makin tidak bercacat, tidak bercelah. Nah, kalau ini memang harus dikerjakan terus, kerjakan terus. Hari ini kita bisa buat salah dikit,
besok perbaiki. Besok misalnya hari ini kesalahannya dari, kalau misalnya kita persentase yang harusnya kita 100% ya, tapi ternyata kita buat kesalahan nih hari ini 50% kesalahan kita. Waduh, bikin kesalahan 50%, akhirnya bentuknya nggak sempurna kan? Salah. Oh Tuhan, aku minta ampun. Makanya perlu duduk diam di kaki Tuhan, itu perlu, doa kita perlu. Bapak Ibu rasakan nggak kita berdoa 1 minggu ini? Bapak Ibu, tapi kalau saya merasa loh Kak, saya merasa beda suasananya kan, hadirat Tuhan tuh beda. Ya walaupun kita doa masih baru belajar, berpuasa masih baru belajar, ada yang lupa-lupa, tapi suasana itu beda. Bapak Ibu rasakan nggak? Saya rasakan itu dalam roh. Saya rasakan beda ketika kita mau duduk diam di kaki Tuhan. Karena ketika kita duduk diam di kaki Tuhan, kita berdoa, ada komunikasi, ada pengajaran dari Roh Kudus itu yang membuat kita tuh makin hari hidup kita makin berubah ke arah yang lebih baik. Ya, hidup kita pasti mulai tidak bercacat, tidak bercela, dan akhirnya itu sampai sempurna nantinya. Jadi nggak mungkin kalau kita benar-benar anak Tuhan, hidup dalam Tuhan, nggak mungkin lidah gampang berdusta, lidah gampang bohong, tuh nggak mungkin. Ya. Pikiran nggak mungkin pikiran jahat, itu nggak mungkin. Oh dia tuh si Anu ini pasti begini-begini, enggak, itu nggak mungkin, bersih pikirannya. Ya. Walaupun kadang pikiran yang bersih itu juga dimanfaatkan orang lain, tapi pikiran kita tetap positif, tetap bersih. Ya. Seluruh hidupnya nggak mungkin merugikan orang lain, nggak mungkin merugikan orang lain, tapi pasti jadi manfaat bagi orang lain, pasti jadi berkat buat orang lain. Itu kalau anak Tuhan itu pasti kelihatan itu. Kesenangan-kesenangan, hobi-hobi yang gak berkenan bagi Tuhan udah gak pakai lagi. Ya Pak, segala ayam, segala gadget, HP, game, segala bola yang Tuhan tidak ikut menikmatinya itu pasti terbuang. Karena kesenangan kita, kalau memang kita di pihak Tuhan, kesenangan kita, kebahagiaan kita satu-satunya cuma Tuhan. Satu-satunya, gak ada yang lain. Ya kita memang tetap harus bekerja, bertanggung jawab dengan keluarga, tugas-tugas kita kerjakan, PR kita kerjakan, belajar baik bagi kita yang masih sekolah, belajar serius, memang harus benar. Ya, tapi apapun yang kita lakukan, seperti kata firman Tuhan, baik kamu makan, maupun kamu minum, maupun kamu melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu untuk ini harus dihafal ya Bapak Ibu, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita lakukan sesuatu yang itu kira-kira tidak memuliakan Tuhan, mulai buang. Kita harus serius Bapak Ibu, kita harus bertekad. Waktunya mau habis. Tadi lagu pujian mengatakan sebentar lagi. Tanda-tanda zaman sudah terjadi. Segala krisis ekonomi, segala orang makin tambah jahat, perang sana sini, itu sudah menunjukkan, firman Tuhan berkata, itu tanda-tanda zaman. Perhatikanlah. Makanya firman Tuhan juga mengatakan, kalau kamu melihat pohon ara mulai bertunas, menunjukkan tanda-tandanya. Ya, sekalipun itu juga menunjuk bangsa Israel yang pulang kembali ke tanahnya, tapi itu juga menunjuk tanda-tanda zaman. Ketika kita memperhatikan tanda-tanda zaman, kita perhatikan juga hidup kita. Kalau kata orang Batak, unang lalap. Jangan kita terseret dengan arus iblis ini. Lawan. Jangan biarkan hidup kita dikuasai. Jangan Bapak Ibu. Ya, kesenangan kita cuma Tuhan. Yang kedua, kalau orang di pihak Tuhan, yang kedua, pasti dia punya beban dalam pelayanan. Pasti dia punya beban bagaimana sebanyak mungkin jiwa-jiwa ini juga diselamatkan oleh Tuhan. Sebanyak mungkin. Dia pasti punya beban, dia punya kerinduan bagaimana dia terlibat, bagaimana dia berpartisipasi, bagaimana dia ikut serta dalam pekerjaan
Tuhan. Tapi kalau orang yang bukan anak Tuhan, yang di iblis, yang diseret iblis, ya bodoh amat. Gereja mau jalan ya jalan. Kalau saya pusing ya pokoknya saya pusing. Kalau saya males ya saya males. Ya, gereja mau berjalan atau tidak, beroperasi atau tidak, dia nggak peduli. Bapak Ibu. Dan walaupun Bapak Ibu perlu tahu, kita perlu tahu, walaupun begitu besar pengorbanan kita, kalau kita memang mau memikirkan pelayanan, memikirkan pekerjaan Tuhan, walaupun seluruh hidup kita kasih, semua kita kasih, Bapak Ibu catat, itu belum sebanding dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Belum sebanding, Bapak Ibu. Jadi kalau masih kecil kali yang baru kita bisa berikan sama Tuhan, aduh, Tuhan memang punya maklum, punya pengertian yang luar biasa. Oh iyalah, kamu baru belajar nak, kata Tuhan, ya it's okay. Tapi gak mungkin yang sedikit terus, yang kecil terus kita berikan kepada Tuhan. Kita harus bertumbuh, ya, kita harus bertumbuh. Beban pelayanan yang paling penting adalah jiwa-jiwa yang diselamatkan, itu yang paling penting. Kalaupun ada program-program gereja, ya kegiatan-kegiatan gereja itu hanya pendukung. Tapi kita mau begitu banyak jiwa diselamatkan. Kita mau itu. Kalau butuh biaya Tuhan pasti sediakan, tapi kita mau memberikan semuanya. Waktu kita, pikiran kita, kemampuan kita, walaupun kemampuan kita terbatas. Kayak Pak Geri semalam saya senang, ya, masih belajar kita ya Pak, belajar lagu-lagu, tapi kita memberikan yang terbaik. Dan Tuhan melihat itu, Tuhan memperhitungkan itu. Kemarin Pak Multom juga mikirkan, Bu mau doa puasa, titip ya Bu buat masak. Pak, itu Tuhan memperhitungkan loh. Hati saya hangat. Hati saya hangat kalau Bapak Ibu itu, kita semua yang punya beban dalam pelayan. Saya langsung dihiburkan, teduh, hangat. Tuhan, terima kasih dalam hati saya. Tuhan kirim orang-orang yang tulus melayani Tuhan. Ya, Tuhan pasti memperhitungkan Bapak Ibu. Jangan cuek dengan pekerjaan Tuhan. Jangan cuek. Ya, yang ketiga, kalau kita berjalan di arusnya Tuhan, berjalan di kutubnya Tuhan, pasti hidup kita itu makin lama makin terang. Terang ya, kita diberi Tuhan hikmat, kita diberi Tuhan kebijaksanaan, sehingga kita tahu dalam hidup ini kita mau memutuskan apa, kita harus bagaimana, kita harus berbuat apa, supaya hidup kita dan keluarga kita itu makin lama bukan makin menuju ketidakpastian, bukan makin menuju amburadul, kegelapan, bukan. Tapi hidup kita pasti dipimpin Tuhan kepada terang yang sejati, diterangi di pikiran kita ini. Ya, enak kok sama Tuhan itu. Saya semalam ngobrol sama Kak Mita, sama Tuhan itu benar-benar enak. Ngapain sih mau menjauh-jauh dari Tuhan? Ngapain sih kita nggak peduli sama Tuhan? Enak Bapak Ibu, seperti pemazmur mengatakan, kita itu dibawa kemana? Seperti domba yang dibawa kemana? Ke rumput yang hijau, ke air yang tenang, kan? Tapi memang hidup kita harus seperti domba itu, taat, ya, menyerahkan diri. Domba itu kalau dipanggil gembalanya, hey, dia tahu suara gembalanya, dia tahu mana suara iblis, mana suara Tuhan. Itu kita, ya, dia tahu. Jadi Bapak Ibu, kita mau memilih sekarang. Kita lawan kalau kita terseret pada arus iblis, kita lawan dia Bapak Ibu. Jangan biarkan diri kita lawan dengan sekuat tenaga kita. Kita memilih Tuhan. Mengerti ya Bapak Ibu ya. Amin ya. Haleluya.
Baik, Bapak Ibu, kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menutup ibadah kita. Tapi saya merindukan kita menyanyikan lagu yang tadi, yang sebelum firman Tuhan tadi. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hati Tuhan, kita mau lakukan. Di sisa waktu yang Tuhan berikan kepada kita, di sisa umur kita mau membuang kegiatan, pekerjaan, hobi-hobi, kenikmatan dunia yang sia-sia, nggak ada artinya. Karena itu hanya akan menyeret kita kepada kegelapan abadi bersama-sama iblis. Haleluya. Sekarang saatnya kita mau menyatakan kepada Tuhan, gak usah tunda-tunda lagi. Kita mau membuktikan cinta kita dengan Tuhan, kepada Tuhan, dengan hidup dekat pada Tuhan, melekat erat, berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku. Tuhan, kami mengaku dan kami bertobat. Waktu yang sia-sia kami melakukan keinginan kami sendiri, kami tidak melakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, sekarang saatnya takkan tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduan kami, kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang terbaik ini. Tuhan, Kau perhatikan komitmen kami, isi komitmen ikrar kami di hadapan Tuhan, di hadapan tahta-Mu yang maha tinggi, Bapa. Amin, amin. Kerinduanku, kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang terbaik ini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Segenap hidupku, segenap hidupku, ya Tuhan, tidak ada lagi yang kami sisakan. Kami mau berikan semua bagi-Mu Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau kembali ke tempat kami masing-masing, tapi perbaharui lagi ikrar dan komitmen dan janji kami di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kami mau memilih Tuhan saja. Kembalinya kami dari tempat ini, ingatkan kami terus Tuhan, ingatkan kami terus bahwa hanya Tuhan yang layak kami pilih. Beri kami kekuatan dengan Roh Kudus-Mu untuk melawan hasrat-hasrat keinginan pribadi kami, hasrat-hasrat keinginan untuk menikmati dunia. Beri kami kekuatan Tuhan, karena kami memperbaharui hasrat kami. Karena kebahagiaan kami satu-satunya hanya bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya.
Perbaharui hidup kami Bapa. Perbaharui hidup kami. Kami mau menjadi orang-orang yang masuk ke negeri perjanjian, langit baru dan bumi baru. Sempurnakan kami terus hari demi hari Tuhan. Sempurnakan kami. Terima kasih Bapak, terpuji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat kedua tangan kita. Kita menerima berkat Tuhan. Kekasih hati Tuhan, permata hati Tuhan. Mari kita kembali ke tempat kita masing-masing, ke pekerjaan kita, ke kegiatan kita. Dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan, kekuatan yang asalnya dari Elohim Yahweh Bapa kita, dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, biar tetap menyertai kita, mengingatkan kita terus untuk hidup berkenan bagi Dia. Dan biarlah penyertaan Roh Kudus tetap ada dalam kita, orang-orang yang mau berjuang melawan keinginan dalamnya, sampai kita bertemu dengan Tuhan di awan-awan, bertemu muka dengan muka, dan Tuhan mengatakan kepada kita, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati. Sampai bertemu di hari Selasa, doa malam hari Selasa. Yang bertugas doa malam